Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8? Berjumpa kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Kali ini materi matematika yang akan Bu Nurul bahas masih mengenai pola bilangan. Yuk kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, materi pola bilangan di part kedua kali ini yang akan Bu Nurul bahas adalah barisan aritmetika, mengenai pengertian, rumus suku ke N, dan menentukan suku ke N. Yang kedua, barisan geometri, mengenai pengertiannya, rumus suku ke N, dan menentukan suku ke N. Baik, kita bahas satu persatu ya. Sebelumnya masih ingat ya Kak, bahwa aturan dari barisan bilangan ada banyak macamnya. Dikali, ditambah, dibagi, aturan Fibonacci, dan yang lainnya. Sedangkan untuk barisan aritmetika itu yang bagaimana? Barisan aritmetika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda antar suku yang selalu sama. Artinya apa? Aturannya selalu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Oke, kita ke contoh. 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Saat kita cek polanya, aturannya bahwa 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3. Selalu bertambah 3. Sehingga barisan bilangan ini disebut barisan aritmetika. Karena selalu bertambah, barisannya disebut barisan naik. Nah, pertambahan 3 ini yang merupakan beda antar sukunya. Disimbolkan dengan B. Karena bertambah 3, jadi B-nya sama dengan 3. Oke, kita ke contoh yang lain. 15, 11, 7, 3, dan seterusnya. Mari kita cek aturannya. 15 ke 11 berkurang 4. Nah, jadi selalu berkurang 4. Sehingga barisan bilangan ini disebut barisan aritmetika. Karena berkurang disebut barisannya turun. Oke, pengurangan 4 ini disebut beda antar suku ya. Jadi karena berkurang, maka bedanya atau B-nya sama dengan negatif 4. Nah, oke, dari barisan aritmetika ini kalau kita diminta untuk menentukan suku yang kesekian, misal suku yang ke-100, suku yang ke-200. Nah, apakah mungkin kita menjabarkannya, mengurutkannya, melanjutkan bilangan ini sampai mendapatkan suku yang ke-100? Bisa saja ya, tapi kurang efektif. Sehingga untuk memudahkan kita jika diminta untuk menentukan suku yang kesekian, ada rumusnya. Kita bisa menggunakan rumus. Untuk barisan aritmetika, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, kalau Bu Nurul memudahkan dalam mengingat rumus suku ke N barisan aritmetika ini, Bu Nurul singkat rumusnya UN sama dengan ad-nib. Jadi menjadi sebuah kata ya. A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikalikan B. Dengan A-nya merupakan suku pertama atau U1. B-nya merupakan beda antar suku dan N adalah suku yang ditanyakan. Gitu. Kita lanjutkan barisan geometri. Nah, barisan geometri merupakan barisan bilangan yang memiliki rasio antar suku yang selalu sama. Kalau tadi barisan aritmetika selalu ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, kalau barisan geometri aturannya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Setelah kita cek aturannya, ternyata selalu dikalikan 3. Karena selalu dikali, maka disebut barisan geometri. Karena selalu bertambah banyak, maka disebut barisan naik. Selanjutnya, perkalian 3 ini merupakan rasio antar suku. Jadi disimbolkan dengan R, karena dikali 3 maka R-nya sama dengan 3. Contoh yang lainnya 24, 12, 6, 3. Setelah kita cek aturannya, ternyata 24 menjadi 12 itu dibagi 2. 12 menjadi 6 dibagi 2. Barisan bilangan ini selalu dibagi 2 untuk suku berikutnya. Karena selalu dibagi, maka disebut barisan geometrik. Dan karena semakin mengecil, barisannya disebut barisan turun. Untuk aturannya ini selalu dibagi 2, disebut rasio ya. Karena selalu dibagi, maka R-nya bentuknya pecahan. Jadi R-nya sama dengan 1/2. Nanti kalau dibagi 5, R-nya 1/5. Pokoknya kalau aturannya dibagi, rasionya bentuknya pecahan. Berikutnya, sama halnya dengan barisan aritmetika,
ada rumus barisan geometri untuk memudahkan kita ya menentukan suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi N dikurang 1 ini merupakan pangkatnya ya. Nah, untuk memudahkan mengingat rumus suku ke N barisan geometri, kita sebut rumusnya ARNI. Itu ya untuk memudahkan. A dikalikan R pangkat dalam kurung N dikurang 1. Dengan A merupakan suku pertama atau U1, R adalah rasio antar suku dan N suku yang ditanyakan. Baik, supaya lebih paham kita ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut ini. Yang A dan yang B ini. Oke, kita jawab yang A. Barisan bilangannya 21, 25, 29, 33, dan seterusnya. Kita cek dulu nih, aturannya bagaimana. Wah, ternyata selalu bertambah 4. Karena selalu bertambah, sehingga ini merupakan barisan bilangan aritmetika. Maka kita akan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmetika. Tadi ya, ATNIB. Nah, dari rumus suku ke N, yang kita perlukan adalah suku pertama atau A. A-nya sama dengan 21 dan beda antara sukunya aturannya plus 4. Jadi B sama dengan 4. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. A-nya 21, jadi 21 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B-nya 4. Sampai sini untuk menghitungnya bagaimana? Ini dia, ada dalam kurung N dikurang 1 dikali 4. Nah, ini aljabar ya. Kita kalikan 4 dengan yang ada di dalam kurung. 4 dikali N, lalu 4 dikali 1. Selanjutnya, hasilnya menjadi 21 ditambah 4 dikali N, 4N dikurang 4 kali 1, 4. Setelah itu, kita sederhanakan. Di sini ada 21, bisa dikurangkan dengan 4. Maka 21 dikurang 4 ditambah 4N. Sehingga hasilnya 21 dikurang 4, 17. 17 ditambah 4N. Inilah rumus suku ke N untuk barisan aritmetika ini. Oke, kita lanjutkan. Yang B, mari kita jawab. 5, 10, 20, 40, dan seterusnya. Kita cek dulu aturannya. Wah, ternyata selalu dikali 2. Karena selalu dikali, maka ini merupakan barisan geometri. Yang kita perlukan untuk di rumusnya adalah suku yang pertama, yaitu simbolnya A. A sama dengan suku yang pertamanya 5. Dan rasionya, aturannya dikali 2, jadi R-nya sama dengan 2. Rumus suku ke N barisan geometri adalah ARNI. UN sama dengan A dikali R dipangkatkan dalam kurung N kurang 1. Kita langsung saja masukkan A-nya 5, R-nya 2. Maka 5 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Setelah ini bagaimana? Tidak bisa dihitung lagi, cukup sampai sini saja ya. Jadi inilah rumus suku ke N untuk barisan geometri ini. Oke, contoh soal yang kedua, diketahui rumus UN suatu barisan bilangan. Ini ya, kita jawab. Untuk yang A, rumusnya UN sama dengan 4N ditambah 9, yang ditanya suku ke 25. Jadi, N-nya adalah 25. Untuk menghitungnya bagaimana? Langsung saja masukkan ke rumus. Rumusnya sudah diketahui ya. 4N, 4 dikalikan N, N-nya 25. Jadi 4 dikali 25 ditambah 9. 4 kali 25, 100 ditambah 9. Maka suku ke 25 adalah 109. Yang B, mari kita jawab. Rumus UN-nya 12 dikurang 7N. Yang ditanya suku ke 10. Maka N-nya 10. Sehingga UN sama dengan 12 dikurang 7, ini dikalikan dengan N. Maka 12 dikurang 7 dikali 10. Selanjutnya 12 dikurang 7 dikali 10, 70. 12 dikurang 70, negatif 58. Jadi inilah suku ke 10-nya. Oke, kita lanjutkan. Masih contoh soal yang ketiga. Pada barisan bilangan berikut, tentukan suku ke N sesuai perintah. Nah, ini ada A sampai D ya. Mari kita selesaikan satu persatu. Yang A, 5, 11, 17, 23. Yang ditanya suku ke 12. Kita cek aturannya, ternyata selalu bertambah 6. Maka ini barisan aritmetika.
A-nya sama dengan 5, B-nya 6, N-nya 12. Ya, suku yang ditanya tadi. Kita gunakan rumus adnib karena barisan aritmetika. UN sama dengan A-nya 5, B-nya 6, N-nya 12. Maka U12 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 12 dikurang 1 dikali 6. Yang dihitung dulu yang mana? Yang 12 dikurang 1 nih yang dalam kurung. Maka 5 ditambah 12 kurang 1, 11 dikalikan 6. Selanjutnya 11 dikalikan 6 dulu ya. Ingat aturan operasi hitung, mana dulu yang dikerjakan yang kali. Sehingga 11 kali 6, 66. Maka 5 ditambah 66. Jadi hasilnya suku ke-12 adalah 71. Oke, contoh yang kedua. 8, 1, negatif 6, negatif 13, dan seterusnya. Kita cek aturannya, selalu berkurang 7. Maka ini barisan aritmetika. A-nya suku yang pertama 8, B-nya negatif 7, N-nya suku yang ditanya ke-21. Oke, kita masukkan ke rumus adnib, maka U21 sama dengan A-nya 8 ditambah N-nya 21 dikurang 1 dikalikan B-nya negatif 7. Yang di dalam kurung dulu yang kita hitung, maka 8 ditambah 21 dikurang 1, 20, lalu dikalikan negatif 7. Selanjutnya 20 dikali negatif 7. Maka hasil berikutnya 8 ditambah negatif 140. Jadi hasil akhirnya suku ke-21 adalah negatif 132. Oke, untuk yang C, 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Yang ditanya suku ke-8. Nah, kita cek aturannya selalu dikali 3. Jadi ini barisan geometri ya. Lalu suku yang pertama 2, rasionya 3, dan N-nya yang ditanya 8. Suku yang ke-8. Berarti kita gunakan rumus Arni karena geometri. Langsung saja masukkan ke rumus yang diketahui, berarti U8 sama dengan A-nya 2, 2 dikali rasionya 3 dipangkatkan N-nya 8 dikurang 1. Selanjutnya, yang mana dulu yang dihitung? Nih, pangkatnya. Kita hitung dulu, 8 kurang 1, 7. Jadi 2 dikali 3 pangkat 7. Berikutnya, hati-hati, yang dihitung dulu 3 pangkat 7 ya, bukan 2 kali 3. Tapi 3 pangkat 7 ini berapa? Yaitu 2187. Sehingga 2 dikali 2187 hasil akhirnya 4374 sebagai suku yang ke-8. Oke, yang D 24, 12, 6, 3, dan seterusnya. Kita cek aturannya. Wah, selalu dibagi 2 ya. Ini juga berarti geometri. Kita cek suku yang pertamanya 24. Rasionya karena dibagi jadi pecahan 1/2, dan N-nya suku yang ditanya yaitu 9. Berarti kita gunakan rumus Arni. A-nya 24 dikali rasionya 1/2 dipangkatkan N dikurang 1, 9 dikurang 1. Kita hitung dulu pengurangan pangkatnya nih. 24 dikali 1/2 pangkat 8. Nah, untuk pecahan dipangkatkan 1 pangkat 8, lalu 2 dipangkat 8. Sehingga 24 dikali 1 pangkat 8, 1, 2 dipangkatkan 8, 256. Oke, berikutnya kita sederhanakan, 24 dan 256 sama-sama dibagi 8. Sehingga 3/32. Inilah suku yang ke-9. Baik. Nah, kita ke contoh soal cerita ya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita temukan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika dan geometri. Seperti apa? Oke, di sini yang pertama, dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 30 kursi pada baris pertama, 36 kursi pada baris kedua, 42 kursi pada baris ketiga, dan seterusnya. Setiap barisnya selalu bertambah 6 kursi dari baris sebelumnya. Jika di dalam gedung terdapat 16 baris kursi, berapa banyak kursi pada baris ke-16? Ilustrasi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita selesaikan soalnya. Yang kita cek dulu yang diketahui di soal. Diketahui baris kursi ya, ke-1, ke-2, ke-3. 30, 36, 42, dan seterusnya sampai baris ke-16. Nah, ini ternyata membentuk barisan bilangan. Kita cek aturannya.
Ternyata selalu bertambah 6. Jadi karena selalu bertambah 6, ini merupakan penerapan dari barisan aritmetika. Jadi kita gunakan rumus UN barisan aritmetika. Selanjutnya, kita harus menentukan A-nya, suku yang pertama, yaitu baris yang pertama 30. Beda antar sukunya selalu bertambah 6, jadi B sama dengan 6. Dan N-nya yang ditanya, banyaknya kursi pada baris ke-16, jadi N-nya 16. Oke, kita gunakan rumus adnib. A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Kita masukkan ke rumus yang diketahui, U16 sama dengan A-nya 30 ditambah N dikurang 1, 16 dikurang 1 dikali B. Jadi berikutnya 16 dikurang 1 dulu ya, yaitu 15 dikalikan 6, 90. Sehingga 30 ditambah 90 yaitu 120. Jadi banyak kursi pada baris ke-16 adalah 120 kursi. Jadi kita bisa gunakan konsep ini, rumus UN barisan aritmetika untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari ya. Oke, contoh soal cerita yang terakhir. Nah, ini yang lagi booming nih, virus corona berkembang biak di dalam sel inangnya dengan cara membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 3 virus, tentukan banyaknya virus setelah 4 jam berada di dalam sel inang. Oke, kita menghitung banyaknya virus corona nih. Mari kita jawab. Yang diketahui, banyak virus semula. Nah, ini berarti sebagai A. A-nya sama dengan 3. Lalu membelah diri. Membelah diri yang awalnya 1 itu menjadi 2. Yang 2 menjadi nanti 4. Nah, itu disebut rasio ya. R-nya sama dengan 2. Banyak pembelahan selama 4 jam, berarti itu N-nya. 4 jam itu 240 menit. Nah, membelah diri setiap 20 menit, jadi dibagi 20 menit. Yaitu 12. Maka banyaknya pembelahan yang terjadi selama 4 jam adalah 12 kali. Berikutnya, yang ditanya banyaknya virus setelah 4 jam, berarti kita gunakan rumus Arni. A dikali R pangkat N dikurang 1. A-nya 3, R-nya 2, N-nya 12. 3 dikali 2 pangkat 12 dikurang 1. Sehingga 3 dikali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 kita hitung dulu. Maka 3 dikali 2 pangkat 11, 2048. Jadi hasilnya 6144. Artinya banyaknya virus setelah 4 jam adalah 6144 virus. Virus corona itu karena membelah diri sehingga menjadi banyak. Oke, sampai sini cukup sekian. Semoga dapat kakak pahami dan semoga bermanfaat. Tetap semangat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.